Oke, agar lebih semangat dan tidak ngantuk, mari kita tepuk tangan sekali lagi buat SMP Negeri 1 Pemalang.
Oke, di sini dulu. Satu, dua, kayak bebas. Satu, dua, tunjuk yang foto. Satu, dua, tepuk tangan dulu. Dua, tiga. Inilah sekolahku. SMP 1 Kamalang. Dulu jadi impian, sekarang kenyataan. Kita punya di Kemalang 1. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan pertunjukan di depan adik-adik semuanya tarian baru kelinting. Ya, di sesi yang kedua, tadi sudah ada sesi yang pertama. Dan sebelum adik-adik perform, saya mewakili anak-anak Garuda Merapi. Jikalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan oke, ini dia perform yang kedua. Tari Tombak Kiai Baru Kelinting yang akan dibawakan oleh anak-anak Sanggar Seni Garuda Merapi Tirta Kencana. Mana pertanyaannya?
Terus, penuhi terus. Oke, terima kasih. Demikian tadi perform dari adik-adik atau anak-anak dari Sanggar Seni Garuda Merapi Kencana tentang tari Tombak Kiai Baru Linte. Tapi tepuk tangannya kurang meriah tadi. Oke, pokoknya nanti kalau SMP Negeri 1 Kemalang nanti akan mementaskan tarian ini, saya siap diundang untuk melihat, menonton. Rencana kapan akan mementaskan ini? Setahun lagi. Oke, saya penasaran nanti kalau yang nari anak-anak dari SMP kan seperti apa. Oke, sebelum kami pulang, jikalau ada 1-2 anak yang ingin foto bareng boleh, atau semuanya? Oh, satu kelas. Oke, siap, monggo. Diawali dari grup cerita. Yo, cerita ini malah kayak anak PAUD nih ini ya. Yo, yang 1 kelas dulu. Nanti diikuti kelas-kelas yang lain. Lor ngen imbang. Lor dewe. Tengah ini. Ah. Oh, karo dong idul ka? Rodong idul. Yang nari di atas. Coba. Mundur. Ah. Mangaturin.
tak tarik. Ini tampak sekali semangatnya adik-adik semuanya, yang cowok-cowok ganteng-ganteng semuanya, cewek cantik-cantik semuanya, dan ceria-ceria semuanya. Saya senang sekali bertemu pada kesempatan hari ini. Dan di sini saya dari Sanggar Seni Garuda Merapi Tirta Kencana. Mungkin adik-adik ada yang belum kenal, maka di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya, untuk nama panggilan Pak Komban, tapi kalau nama aslinya Pak Marsudi. Dan saya sebagai ketua di Sanggar Seni Garuda Merapi Tirta Kencana. Kebetulan hari ini kami dari Sanggar Seni Garuda Merapi Tirta Kencana diminta ataupun diundang untuk nyengkuyung mengisi acara dalam kegiatan adik-adik semuanya atau SMP Negeri 1 Pemanang, yaitu dalam acara apa? P5. P5 itu apa? Coba terangkan. Oke, dalam kegiatan P5, dan ini nanti akan mengulik tentang seni budaya, dan tentu saja seni budaya nanti yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini adalah ciri khas tari dari Kecamatan Kemalang sendiri. Tepuk tangan. Jadi seni yang diciptakan ini memang asli dari Kecamatan Kemalang. Saat itu kami berkumpul dengan seniman yang lain membahas tentang kegiatan Ngerti Bumi Merapi saat itu. Lalu ide dari saya membuat tarian Kiai Tombak Kiai Baru Kelinting yang nanti akan dipraktekkan di sini, dan adik-adik tentu saja ditugaskan untuk membuat kreasi atau mencontoh tentang tarian ini. Dan sedikit saya sampaikan, tari Tombak Kiai Baru Kelinting ini adalah legenda. Jadi legenda itu beda dengan sejarah. Legenda itu adalah cerita dari leluhur kita, dari nenek moyang kita, cerita tutur, cerita dari mulut ke mulut. Jadi tidak berdasarkan sejarah atau catatan-catatan sejarah oleh leluhur kita. Jadi tidak berdasarkan oleh babat tanah Jawa, tidak berdasarkan prasasti, kitab Pararaton dan lain sebagainya. Jadi ini cuma legenda, cerita tutur dari nenek moyang kita. Ceritanya dahulu kala ada seorang
lelaki yang sakti mandraguna. Dia bernama Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini bertempat di daerah Batu, Yogyakarta. Dan saat ini pun desa Kemangiran itu masih ada. Dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu berasal dari Keraton Mojopahit. Dari Mojopahit, beliau adalah cucu dari Brawijaya V. Ceritanya setelah runtuhnya Keraton Majapahit, lalu bapak dari Ki Ageng Mangir itu, Lenggo Wisani, itu melarikan diri karena Mojopahit sudah runtuh, tidak aman, ada peperangan besar. Maka dari itu melarikan diri arah ke barat. Lalu sampailah di Bantul. Beliaunya di Kemangiran ini membuat tempat di sana, tempat tinggal di sana. Lalu dalam cerita ini, ketika Kemangiran itu sudah berkembang ramai, banyak penghuninya, pada saat itu di sana ada acara adat budaya di daerahnya Kemangiran. Kalau sekarang di desa kita kadang ada rasulan kayak gitu. Jadi pas itulah nanti akan diawali cerita terjadinya Tumbak Kyai Baru Glinting. Saat ada acara adat budaya di Kemangiran, itu salah satu penduduk desa namanya Roro Ida. Itu kalau bahasa sekarangnya, kalau di kampung-kampung sedang rewang gitu ya. Jadi toto-toto, rewang, masak-masak, bikin tumpeng, bikin sayur-mayur dan lain sebagainya. Jadi persiapan tentang acara adat budaya tersebut. Nah, karena banyaknya orang di situ, karena banyaknya orang yang masak-masak atau rewang di sana, Roro Ida ini ya tidak punya pisau untuk mempersiapkan masakan-masakannya. Lalu pisaunya sudah dipegang sama teman-teman yang lain, lalu mendekati Ki Ageng Mangir karena pusatnya memang di rumahnya Ki Ageng Mangir tersebut. Lalu beliau pinjam sama Ki Ageng Mangir, pinjam pisau untuk persiapan di dapur. Tapi Ki Ageng Mangir cuma punya satu pusaka di sana. Memang cuma kecil, bentuknya kecil, tapi menyerupai pisau lah. Karena Roro Ida tahu itu, lalu dipinjam. Setelah minta atau meminjam pusaka yang berbentuk pisau itu, Ki Ageng Mangir tidak mengizinkan untuk dipinjam untuk memasak. Tapi karena memaksa, lalu ceritanya terus dipinjamkan saat itu. Tapi dengan syarat jangan sampai pusaka ini yang berbentuk pisau kecil ini jangan sampai diduduki. Itu pesan dari Ki Ageng Mangir. Tapi karena kesibukan saat itu, lalu Roro Ida sampai lupa dengan pesan dari Ki Ageng Mangir. Pusaka kecil dari Ki Ageng Mangir tadi ternyata diduduki oleh Roro Ida, dan keajaiban dunia saat itu terjadi. Roro Ida setelah menduduki pusaka itu tiba-tiba perutnya sakit, mual, lalu Roro Ida mengandung. Nah, inilah legenda. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal akan masuk dalam cerita legenda. Jadi ceritanya setelah menduduki pusaka tersebut, Roro Ida mengandung. Setelah mengandung, beliau Roro Ida ini melahirkan bayi tapi bentuknya ular atau naga, dan diberi nama Baru Glinting. Seperti itu. Singkat cerita, setelah dewasanya, Baru Glinting menanyakan kepada ibunya, siapa gerangan ayah tercinta. Setelah itu dijawab oleh Roro Ida bahwa ayahmu atau bapakmu adalah Ki Ageng Mangir Wonoboyo, saat ini sedang bertapa di Gunung Merapi. Lalu naga Baru Glinting tersebut menyusul ke Gunung Merapi mencari ayahnya yang sedang bertapa. Lalu setelah bertemu, naga Baru Glinting itu minta pengakuan dari Ki Ageng Mangir.
Ki Ageng Mangir tidak langsung mengakui bahwa itu anaknya, tapi memberi syarat kepada Baru Kliting karena bentuknya itu naga, bukan bayi yang normal seperti manusia yang lain, maka dia diberi syarat yaitu melingkari luasnya Gunung Merapi. Kalau nanti bisa tercapai mulut dengan ekornya, baru akan diakui sebagai anak. Seperti itu. Tapi sayangnya tubuh dari Baru Kliting atau kepanjangan mulut sampai ekor itu tidak bisa mencapai luas dari lingkaran Gunung Merapi. Nah, karena saking penginnya mendapat pengakuan dari ayah tercinta, maka Baru Kliting mengeluarkan lidahnya untuk menggapai ekornya biar diakui sebagai anak dari Ki Ageng Mangir. Nah, setelah lidah dari Baru Kliting itu mencapai ekor dari Baru Kliting tadi, Ki Ageng Mangir mengetahui mempunyai pendapat bahwa itu adalah kecurangan dan tidak kejujuran dari Baru Kliting, maka lidah tersebut dipotong oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Setelah dipotong, lidah ini berubah wujud menjadi tombak, akhirnya menjadi pusaka tombak Kiai Baru Kliting. Itu adalah cerita legendanya dan menjadi pusakanya Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang sangat sakti mandraguna. Karena ini adalah cerita legenda, tentu saja ada filosofinya. Ini perlu dicatat adik-adik atau anak-anak semuanya. Filosofi dari cerita legenda ini bahwa lidah manusia itu, sekali lagi, lidah manusia itu adalah pusaka yang paling ampuh. Maka ketika kita menggunakan lidah kita harus berhati-hati. Paham? Ketika kita menggunakan lidah untuk berucap, berbicara kepada siapapun, kalian harus berhati-hati. Fenomena yang terjadi saat ini, kadang sesama temannya ejek-ejekan, bully, sampai terjadi kekerasan, itu gara-gara lidah kita. Tapi ketika kita menggunakan lidah dengan sebaik-baiknya, tentu saja akan membawa keberuntungan yang sangat luar biasa. Sopan santun, unggah-ungguh, trapsilo kepada bapak ibu guru dan juga orang tua, itu yang nomor satu. Jadi filosofinya kita harus berhati-hati menggunakan ucapan ataupun lidah kita. Paham ya? Terima kasih. Jadi itu cerita legendanya. Kalau cerita aslinya ya nanti bisa kami beberkan dengan cerita yang lain lewat ketoprak atau seperti apa aslinya. Kalau tombak Kiai Baru Kliting itu terjadi dari meteor, jadi itu tombak Kiai Baru Kliting sampai saat ini pun masih ada, itu bertempat di Keraton Yogyakarta. Jadi karena Ki Ageng Mangir Wonoboyo saat itu dianggap tidak mau bergabung dengan Keraton Mataram, kala itu dianggap pemberontakan, lalu Ki Ageng Mangir dikalahkan oleh Panembahan Senopati dengan cara dimasuki musuh anaknya Ki Panembahan Senopati ke Kemangiran, tapi sesinklonan. Jadi pembayun anak dari Panembahan Senopati itu dimasukkan ke Kemangiran untuk mengalahkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo, karena kalau peperangan itu selalu kalah karena tombak Kiai Baru Kliting tadi. Nah, setelah pembayun bisa menggait cintanya ke Ki Ageng Mangir Wonoboyo, lalu berjodoh. Setelah hamil, tahu bahwa pembayun itu anak dari musuh. Maka dari itu, saat itu Ki Ageng Mangir Wonoboyo diajak ke Mataram, lalu cerita singkatnya dibunuh oleh Panembahan Senopati, dan tombak itu sekarang terposisi di Keraton Yogyakarta, dan Keraton Yogyakarta itu dulunya adalah Keraton Mataram. Seperti itu ya. Jadi adik-adik, tugas kita hari ini yaitu mencermati tarian dari anak-anak Sanggar Seni Garuda Merapi Tirta Kencana. Namun saya sebagai orang tua dari anak-anak yang akan menari nanti, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Dan kebetulan saat ini untuk tokoh Baru Klitingnya yang yang punya
tando, ada giginya yang sangar itu, penari yang satu itu tidak bisa hadir karena tidak diberi izin dari ISI. Kebetulan hari ini ada tugas di Institut Seni Indonesia di Solo untuk tokohnya. Jadi nanti konsentrasinya adik-adik melihat gerakan tarian tombak Kiai Baru Kliniknya saja dan juga yang pakai jaran. Gitu, Ge?